Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu kembali pada pembahasan paragraf sesuai bidang ilmu. Ada 4 pembahasan yang akan kita coba bahas hari ini. Yang pertama, pembahasan hakikat paragraf, kemudian pembahasan yang kedua, kohesi dan koherensi dalam paragraf, kemudian pembahasan yang ketiga, mengenai pola penulisan paragraf, dan pembahasan yang keempat atau yang terakhir, kita akan mencoba praktik menata paragraf sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan secara bersamaan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Sebuah tulisan atau karangan yang tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok itu biasanya disebut paragraf. Definisi paragraf selanjutnya yaitu seperangkat atau sekelompok kalimat yang tersusun dari satu kalimat pokok atau kalimat utama dan diikuti beberapa kalimat penjelas. Syarat-syarat paragraf diantaranya ada 3. Yang pertama, sebuah paragraf itu terdiri dari sebuah kalimat utama yang berisi gagasan utama dan beberapa kalimat penjelas yang berisi gagasan penjelas dari gagasan utama. Kemudian syarat yang kedua, membentuk suatu kesatuan antara gagasan utama dan penjelas. Kemudian syarat yang ketiga, setiap paragraf terdiri dari minimal lebih dari 2 baris kalimat. Secara umum, fungsi paragraf ada 2. Yang pertama, mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. Kemudian fungsi yang kedua, menandai peralihan atau pergantian gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Berarti di sini ganti paragraf mengganti pola pikiran dalam paragraf tersebut. Pengembangan paragraf secara logis maksudnya adalah pengembangan paragraf menggunakan pola pikir tertentu. Pengembangan paragraf secara logis dapat dikelompokkan secara umum menjadi 2, yaitu pola klimaks dan anti klimaks, dan kemudian pola umum ke pola khusus. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama ada berupa kalimat deduktif, kalimat induktif, kalimat campuran, dan kalimat merata. Kemudian jenis paragraf berdasarkan tujuannya ada paragraf narasi, paragraf deskripsi, paragraf persuasi, kemudian paragraf argumentasi, dan paragraf eksposisi. Jenis-jenis paragraf ini pada dasarnya sudah pernah dipelajari di setiap jenjang pendidikan di dasar, menengah pertama, atau menengah atas. Nah, di jenjang perguruan tinggi ini kita lebih banyak penerapan dari jenis paragraf tersebut. Berikutnya kita coba masuk ke pembahasan kohesi dan koherensi dalam paragraf. Kohesi terjadi jika antara bentuk kalimat satu dengan bentuk kalimat yang lain di dalam paragraf dapat membentuk sebuah hubungan yang saling berkaitan. Sedangkan koherensi jika di dalam sebuah paragraf terdapat hubungan makna yang logis antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Kohesi atau kesatuan dalam paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat dalam paragraf tetap dikendalikan oleh gagasan utama. Pada suatu paragraf dapat termuat beberapa gagasan tambahan, tetapi gagasan tersebut tetap selalu dikendalikan oleh gagasan utama. Contohnya pada kalimat Pak Andi mengajar bahasa Indonesia dan prakarya. Pelajaran tersebut merupakan pelajaran yang dikuasainya dan mampu diajarkannya dengan baik. Pada contoh tersebut, dalam kalimat kedua terdapat kata-kata pelajaran tersebut, yang maksudnya adalah pelajaran bahasa Indonesia dan prakarya. Ini menunjukkan bahwa kedua kalimat tersebut memiliki kohesi. Koherensi pada suatu paragraf dapat terjadi jika kalimat-kalimat yang termuat di dalam paragraf berupa kalimat yang logis dan berkaitan satu sama lain dalam mendukung gagasan utama tersebut. Penulisan paragraf yang mengandung koherensi
penulis akan membubuhkan kalimat berbeda dari kalimat utama, namun gagasan yang termuat di dalamnya mendukung kalimat pertama tersebut. Misalnya pada contoh, belajarlah dengan giat, kamu bisa meraih cita-cita setinggi langit. Nah, pada contoh tersebut, kalimat pertama dan kedua terlihat berbeda. Namun, kalimat kedua merupakan pendukung gagasan pada kalimat pertama. Begitu juga pada contoh kalimat yang kedua. Mobil-mobil ini terlihat tua, namun tetap cantik. Pak Andi adalah pemiliknya, ia rajin merawatnya. Nah, pada contoh tersebut, kalimat kedua mendukung gagasan yang termuat dalam kalimat pertama. Selanjutnya kita mau mencoba membahas mengenai pola penulisan dan pengembangan paragraf. Ada 10 pola pengembangan paragraf. Yang pertama pola klimaks dan antiklimaks, kemudian pola kausalitas, pola sudut pandang, pola definisi luas, pola pertentangan, pola perbandingan, pola generalisasi, pola klasifikasi, pola analogi, dan pola contoh. Masing-masing uraian di sini sudah dijabarkan secara jelas seperti pola klimaks dan antiklimaks. Di sini rinciannya berupa gagasan mulai dari yang terbawah hingga yang paling teratas. Begitu juga dengan sebaliknya, berisi rincian gagasan yang dimulai dari puncak menuju ke gagasan yang terendah. Ini merupakan penjabaran dari pola klimaks dan antiklimaks. Pola kausalitas ini merupakan sebab akibat, yang sebab menjadi gagasan utama, kemudian akibatnya menjadi penjelasnya. Begitu juga bisa terjadi sebaliknya dalam sebuah paragraf. Kemudian pola sudut pandang ini berisi mengenai sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Pola definisi luas di sini di dalamnya ada membahas definisi suatu hal atau gagasan yang bersifat abstrak. Kemudian pada pola pertentangan, di sini ada gagasan yang saling bertentangan satu sama lain. Pola perbandingan, di dalamnya ada hal yang dibandingkan. Kemudian pola generalisasi, ada kesimpulan yang bersifat umum, berangkat dari beberapa gagasan yang bersifat khusus, atau dari pengembangan yang berasal dari gagasan yang bersifat umum menuju ke gagasan yang khusus. Kemudian juga ada di sini pola klasifikasi. Klasifikasi ini mengelompokkan satu topik tertentu ke dalam topik tertentu yang lain, ditandai dengan adanya kata antara lain dan dibagi dan sejenisnya. Kemudian juga ada pola analogi, di sini berisi perumpamaan suatu hal dengan hal yang lain. Kemudian juga ada pola contoh, di sini kita menggunakan topik atau gagasan sebagai contoh untuk menguatkan gagasan yang ditulis dalam paragraf tersebut. Nah, nanti kita mau mencoba mempraktikkan memilih salah satu dari pola ini untuk kita coba susun paragrafnya sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Selanjutnya, kita coba praktik menata dan menyusun paragraf sesuai bidang keilmuan kita masing-masing. Namun sebelum kita coba praktik, kita perhatikan terlebih dahulu contoh paragraf tentang bidang keilmuan sebagai berikut. Saya bekerja sebagai seorang dokter. Profesi saya menuntut kemampuan saya untuk berkomunikasi baik dengan pasien maupun calon pasien. Salah satu manfaat komunikasi tersebut adalah mampu mengetahui gejala yang dialami oleh pasien sebagai bagian identifikasi awal terhadap penyakit yang diderita. Komunikasi yang baik juga mampu membantu pasien dalam merasa lebih tenang ketika menjalani perawatan. Penjelasan dari paragraf tersebut termasuk paragraf eksposisi. Jadi paragraf tersebut termasuk salah satu jenis paragraf eksposisi yang pada dasarnya menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Selain itu, paragraf tersebut juga menggunakan pola pengembangan paragraf.
Baik, selanjutnya kita coba amati contoh paragraf tentang keilmuan bidang ilmu Al-Quran dan tafsir sebagai berikut. Saya bekerja sebagai seorang penceramah. Profesi saya menuntut kemampuan saya untuk mampu berkomunikasi dengan baik di hadapan masyarakat agar mampu mengetahui gejala berbagai masalah yang dialami oleh berbagai kalangan masyarakat, sebagai bagian identifikasi awal terhadap masalah yang muncul di berbagai kalangan masyarakat. Komunikasi yang baik juga membantu berbagai kalangan masyarakat agar merasa lebih tenang ketika menghadapi berbagai masalah. Penjelasan dari paragraf tersebut adalah paragraf merupakan sekelompok kalimat yang memiliki inti yang sama. Paragraf dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah paragraf eksposisi yang pada dasarnya menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Selain itu, paragraf tersebut menggunakan pola penulisan dan pengembangan pola sudut pandang. Nah, pola sudut pandang ini merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal, yaitu sudut pandang penulis sebagai penceramah melihat berbagai masalah yang muncul di berbagai kalangan masyarakat. Selanjutnya kita coba perhatikan contoh paragraf keilmuan bidang manajemen pendidikan Islam. Saya bekerja sebagai seorang petugas tata usaha. Profesi saya salah satunya menuntut kemampuan saya untuk dapat berkomunikasi baik dengan kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua siswa. Salah satu manfaat komunikasi tersebut adalah mampu mengetahui masalah yang dialami oleh kepala sekolah, guru, siswa maupun orang tua siswa sebagai bahan identifikasi awal terhadap masalah yang muncul. Komunikasi yang baik juga mampu membantu kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa merasa lebih tenang ketika berkonsultasi dengan saya. Penjelasan dari paragraf tersebut masih sama. Paragraf tersebut termasuk salah satu paragraf eksposisi yang pada dasarnya menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Selain itu, paragraf tersebut menggunakan pola penulisan dan pengembangan pola sudut pandang. Pola sudut pandang merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Pola sudut pandang penulis sebagai petugas tata usaha yang memandang bahasa komunikatif itu perlu untuk mengidentifikasi masalah yang muncul pada kepala sekolah, guru, siswa, maupun orang tua siswa. Kemudian berikutnya kita coba perhatikan contoh paragraf bidang keilmuan akuntansi syariah. Paragrafnya sebagai berikut. Saya bekerja sebagai seorang akuntan. Profesi saya menuntut kemampuan saya untuk berkomunikasi baik dengan pemakai jasa akuntan, seperti masyarakat atau publik. Publik di sini dapat diartikan sebagai klien, pemerintah, pemberi kredit, pegawai, dan sebagainya. Salah satu manfaat komunikasi tersebut adalah mampu mengetahui gejala masalah yang dialami oleh klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai, sebagai bagian identifikasi awal terhadap masalah yang muncul. Komunikasi yang baik juga mampu membantu klien, pemerintah, pemberi kredit, dan pegawai merasa lebih tenang ketika menjalani konsultasi dengan saya. Penjelasan paragraf tersebut juga masih sama. Paragraf tersebut termasuk ke dalam salah satu kategori paragraf eksposisi yang pada dasarnya menyajikan informasi berupa ilmu pengetahuan dalam bentuk yang ringkas dan padat. Paragraf tersebut menggunakan pola penulisan pola sudut pandang. Pola sudut pandang merupakan pola yang berisi sudut pandang penulis terhadap suatu hal. Jadi di sini sudut pandang penulis sebagai seorang akuntan memandang bahasa yang komunikatif itu juga sangat perlu digunakan sebagai bagian mengidentifikasi awal permasalahan yang muncul untuk membantu klien, pemerintah, pemberi kredit,
dan pegawai sebagai bagian dari publik atau masyarakat. Demikian pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita sambung kembali pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, dan jika ada pertanyaan kita lanjutkan diskusi di grup WhatsApp mata kuliah kita masing-masing. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.